Halo teman-teman, jadi malam ini kita kembali lagi ke cerita malam ini bersama teman-teman kita. Ada siapa? Saya sendiri Richard. Firman. Acul. Asik sekali ya. Mulai nih. Jadi kegiatan kita malam ini kumpul-kumpul sekian lama. Berapa kira Pak? Nah, lama kita lagi 13. 2015. 2015. 13 no. Iya 15 tadi. 15. Jadi 10 tahunan tadi. Jadi dulu kita itu kumpul di rumahnya Firman. Iya. Di Dan di rumah hijau. Mabes. Permata hijau. Apa Iman? Samping rumahnya Topa. Ya. Kalau teman-teman mau tahu itu, nanti cari tahu sendiri lah siapa itu Om Topa. Dengan kita saudara kita satu lagi, kemudian dia dengar nanti nih Pak Om Supri. Bapak Sukri di Jenang Ponto. Siapa dengar isu lupa zaman enggak? Bapak Sukri di Jenang Ponto. Jadi alhamdulillah teman-teman, episode malam ini kita kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman baru lihat. Ada narasumber kita Om Firman dan Om Acul. Saya tamu saya. MC Magang. MC Magang. Jadi MC Magang. kali ini kita bahas perjalanan bisnis Om Ya. Firman. Alhamdulillah Om Firman sekarang sudah Tapi dulu Pak, sejauh itu Firman bisnis Iya. sejauh ini ada juga masa-masanya. Ya. itu. Nah, Kebetulan. betul sekali. Semua Kebetulan jalannya di jalan bisnis. Ya. Karena memang dari awal tak ketemu pebisnis ulung memang ini bapak di sebelah ini. Kita ingat zaman-zaman dulu nih. Yang penting uang halal dikerjakan. Merintis dari bawah nih. Dulu Merintis dari waktu bawah. pertama itu teman galon. banyak lah galon termasuk. Yang pas ada Betul. tuh galon tak? Galon itu Sementara berjalan, Mede. bukan juga kita jadi owner nih, kita yang antar galonnya Pak. Berarti Kita yang bawa motor Pak, kita yang nginep ke galon. sempat antar galon ini. Antar galon disikat semua. Setelah galon datang anak. Ya datanglah teman-teman semua. Datang anak. Kita usaha ini Pak. Bukan sih, saya sampahnya bukan usaha Pak. Tiba di Ikut Icu. ikut meramaikan. Apa lagi? Lampion. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat lampion yang dari kain, nah ini bapak yang bikin dari Bukan benang. kain. Benang. Benang. Mana? Galon baru Jadi berang dulu dia. Pak, Jadi- dulu tuh. Jadi lampion karakter. Betul, lampion karakter. Kawan-kawan lama yang pernah lihat Doraemon kah? Betul. Elmo kah? Semua yang zaman-zamannya itu apa lagi ya kemarin? Ya, Hello Kitty. Ya. Semua karakter kartun kita bisa Memang kerjain. sempat viral kayaknya tuh. Kayak mau di Sempat di juga. dalam tuh Pak. Bahan dasarnya itu barang supaya siapa tahu teman-teman pasang kayak apa itu kayak barang-barang. Seandainya ada contohnya saya bawa aja tuh. Bahannya dari benang dan Benang, bahan. bahan dasar. Ya. Dan baru lupa lain. Lem. Girl and Fox. Oh, Wow. ini juga pasang. Ya, terus Tidak ada kasih rapi, pokoknya gulung saja itu balon. Berarti ini Om Firman dari awalnya basicnya survei, bukan pewaris tapi perintisnya. Ya, memang sudah ditakdirkan jadi Ya. bergerak di bidang usaha. Ya. Padahal Menurutku, saya selalu bilang, usaha itu atau jadi pengusaha itu adalah di jalan yang benar. Betul. kita garis bawahi. Prinsipnya Pak Firman dari dulu Iya. memang gitu. Banyak ada gitu. Ada Situ. Ada situ. Ingat sekali itu waktu zaman Ada zaman situ. yang digadikan. Ya. Dia penjual goreng. Dulu itu. Tapi lupa. Jangan berarti apa Dan pelakunya itu udah banyak di kau. banyak banyak. Jadi apa teman lu pasang? Oh iya. Goreng. Oh iya, gorengan. Lu Pokoknya bicara. Mas apa itu teman? Berapa 10.000? Goreng. Besok jam dulu. Besok jam. Besok nanti ada uang. Ya. Mana cari uang ini? Tunggu berkumpul. Goreng itu ada Mbak. Pasti kartu deh. Betul deh. Wih, Pasti kartu. Nah. 2000 berapa tuh kemarin? 14 kayak terbuka 15. SMA kelas 3 kan selesai begini. Selesai. Karena kuliah awal. 16. Malam-malam Pak. Banyak dari proses. Iya.
Untuk makan gorengan kita sempatkan untuk gade dulu HP. tapi saya ingat ceritanya dari yang Firman ini. Tempo hari merintis di usaha balon itu. Apa yang membuat sampai berani tempo hari sempat saya ingat itu ambil menggaji atau bahasa besarnya itu berani menggaji dua karyawan. Yang saya ingat tempo hari ada untuk bantu-bantu dan itu lumayan. Ya, Kenapa bisa ini? Sebenarnya bisa sendiri itu mana? Nah, Sebenarnya Pak. Iya, tapi kan prinsip berusaha itu kan memberdayakan orang. ya poinnya itu. Itu poinnya yang Harus menurut saya. usaha. Harus. Dan Orang itu harus dapat ilmu di situ. dan ini yang kita lihat dari owner kita malam ini karena memang Lebih tepatnya kebetulan jadi owner. Lebih tepatnya kebetulan. ini Om Firman ini teman-teman baru. Nah sekali orangnya saya tahu ini orangnya dari dulu ini. Kebetulan Iya. dikasih amanah jadi owner, ya alhamdulillah. Tapi perjalanannya itu Pak. Oh tidak. Coba kita tarik dulu dari umur berapa mulai usaha sendiri? Ya. Atau bukan usaha sendiri lah, ikut usaha. Sebenarnya lebih ke mandiri, bukan lebih ke jadi pengusaha. Iya, Saya dari umur berapa kira-kira? Sejak meninggal ibu. Gitu. Jadi 2007 saya punya ibu meninggal. Berarti kita masih SMP kelas SMP. 1. Ya. Anjir. Di situ dituntut mandiri memang. Oh, berarti ini mental Ya, yang terbentuk. mental. Nah di situ memulai asal mulanya. Kalau kemarin teman-teman pulang sekolah langsung pulang ke rumah tidur, ada orang tua menunggu. Wah saya tidak Pak. Saya pergi cari pekerjaan. Waktu itu SMA, SMP. Iya SMP kelas 3 saya sudah pintar nyetir. Saya Bawa pergi mobil. bawa mobil. Yang saya sopiri itu bukan orang lain, keluarga sendiri. Untuk Wow. dapat uang ini. Ya dikasih duit. Sudah diantar disopiri tante saya misalkan, istrinya dapat duit 10.000, 20.000. Gitu nih. Uang banyak dulu Pak. Hah? Masih uang banyak. Uang besar itu Pak. Mental mandiri ini sudah terbentuk. Sudah terbangun. Ini kalau awal-awal kisahnya miripnya sama Bapak driver. Jadi pembentukan karakter memang lebih dari situ. Mandiri, kemudian terus belajar, lihat potensi-potensi ke depan, peluang. Nah setelah 2007, melangkah 8, 9, ke 10. SMP. Nah, Sahabat Pak ini kan sambil sekolah ini. Ya, Secara bagi waktu bagaimana ini tempo hari? ya kita singkat cerita saja ya. Waktu kuliah kan saya lulus di Unhas. Sempat kuliah ini Om Firman. Masuk kuliah. Saya lulus di Universitas Hasanuddin Teknik Lingkungan. Pada saat itu saya jalur non subsidi. Ya. Tahu nggak berapa jalur non subsidi Pak pembayarannya? UKT-nya? Ya, UKT-nya 5.500.000 per semester. Dengan harus survei caranya dapat. Nah, Pada saat itu kondisi keuangan orang tua lagi tidak stabilnya. Tapi saya bilang saya harus tetap kuliah. Tapi saya punya satu pertanyaan ini Om Firman. Ya. Kan berpikir dari dulu kan usaha sebelum kuliah kan? Kenapa setelah tamat kuliah, kan banyak orang berpikir tamat kuliah dapat ijazah itu kerja sama orang. Kenapa Ya. harus mau buka usaha? Jadi di kuliah kemarin itu saya ikut di program mahasiswa wirausaha. KWU deh. Berarti sudah Ya, niat. KWU. Ya, saya bilang memang saya harus dapat pembelajaran di sana. Nah, adalah program mahasiswa wirausaha di UNAS. Itu ratusan orang yang mendaftar dan yang lolos itu hanya puluhan. Saya Dan nanya. yang saya Usaha yang dikasih masuk lampion. lampion. karakter. Kita dapat dana hibah waktu itu. kemana Bang? Kita putar di situ. Diputar usaha. Ingat berapa modal yang dikasih dana hibahnya? Kurang lebih 18 juta. Lumayan besar. Awal masih Mahasiswa. Dan itu dana hibah, Pak. Lumayan besar. Oh, Apa ada gimana? Hah? Pertanggung jawabannya gimana? prestasi mungkin atau Bukan. Jadi kita Ujinya? apa namanya? Tetap dilaporkan, Tetap ada tapi tidak laporan. dikasih kembali Tetap. modalnya ke. Jadi kita bikin proposal bisnis. Oh, udah kembali kan? Tidak, dana hibah. Dana hibah. Jadi kan namanya bisnis, Pak. Pasang surut. Oh jadi lampion dapat dana hibah dari kampus. Tapi sebelumnya itu sudah berjalan. Lampion. Program mahasiswa wirausaha itu adalah ide yang dilahirkan dari mahasiswa, tetapi itu bisa betul-betul dikerjakan. Buat pengembangan. Dan kalau kita kemarin bentuk tim dan memang sudah jalan ini barang, Ya. mau pengembangan. Pengembangan. Ya, mau Jadi pengembangan. beli sama kamu Pak. yang Ya.
setelah lampion ini yang sempat saya lihat di rumahnya kan ada galon apa. Ya hampir jadi jenis-jenis usaha yang saya jalankan itu memang usaha jasa, Servis. kemudian ya kerajinan termasuk. Boneka. Pernah saya sempat juga usaha apa ini kuliner. Sempat Oh, nah, nah, ini itu saya baru kemarin. teman-teman tidak dapat itu. Kuliner belum. Saya pernah punya usaha Mister Paru. Paru lincah, iya. Yang buat siapa ini? Ada kelompokku gitu. Oh, iya. Kemudian saya bikin namanya Mister Banana. Pisang-pisang kekinian. Pisang, ya. Tapi tidak cocok. Gak dapat nih. Habis juga. Nggak masuk di situ Nggak masuk. jiwanya Ya, nggak kuat. kayaknya saya bilang nggak cocok jadi usaha kuliner itu. Memang lebih cocok ke jasa. Nah, saya kuliah di teknik, belajarlah yang namanya dunia konstruksi. Sempat kerja sama orang Sempat. satu. Saya ikut. Saya cuti 1 semester. Di mana tuh teman? Saya ke Mamuju, saya ke Kendari. Sama kita apa? Ya, yang di sebelah itu yang tadi yang ke situ. Dia banyak bantu saya juga. Banyak ilmu yang didapat. Banyak. Tapi memang prinsip saya mau jadi pengusaha, Pak. Ini. Waktu saya kuliah, saya sudah bikin satu perusahaan Iya. CV bergerak di bidang konstruksi, Pak. Dan alhamdulillah itu sampai saya selesai kuliah dan berapa tahun selesai kuliah tidak ada proyek, tidak apa biasa. Alhamdulillah tidak ada proyek, tidak Tidak ada. ada. Tapi dapat pelajaran untuk bikin Jadi, bisnis. Ya. Jadi ini teman-teman, saya mau pamit dulu ini sebenarnya. Ini saya tadi Oh. karena kebetulan ini narasumber kita ini Om Firman. Salah satu teman yang kuat sekali, man. Tidak merokok. Makanya saya mau kali-kali bisa Iya, saya iya, merokok iya, ini. iya. Oh, enggak, Berapa? bisa saya merokok. Lah. Bisa saya merokok. Boleh, boleh, Nah, ini boleh. teman kita. Bersih. Tidak merokok. Bersih. Tapi kalau main dong kasih saja. Ini anak-anak buah gitu. Ya. Kalau main kartu semua Ya, kan. ini saya padahal ini kalau soal keuangan saat ini bisa saja ini teman kita bisa beli rokok apa tapi prinsipnya beda lah. Sampai hari ini saya belum dapat di mana nikmatnya Nikmatnya. merokok. Kalau ada yang bisa Tersinggung ini. Tidak apa-apa, Pak. Kan beda-beda selera orang. Dari dulu jangan bilang gitu. Kalau ada yang bisa yakinkan Nah, saya iya. rokok itu enak, saya merokok hari ini, Pak. Saya masih pegang itu poinnya. Katakan. Ya dulu itu bahasa di. Kenapa? Dan ini Om Firman sekarang menjadi owner di perusahaan mana? Kita spill langsung dari Om Firman sendiri yang menyebut. Ya. Teman-teman satu yang butuh atau bagaimana? Om Firman sekarang posisi owner yang tidak bisa dipimpin saat ini. Boleh bisa kita spill namanya dan Ya, lokasinya. oke. Kebetulan lagi-lagi ya, kebetulan saya Kebetulan. Semua dia yang kebetulan. Ini merendah sekali nih, waduh. kebetulan Iya. saya jalankan usaha di bidang logistik. Saya ownernya Mandala Cargo. Mandala Cargo Indonesia. Alamat. Sebelum saya spill alamatnya, Mandala Cargo itu spesialis pengiriman barang kendaraan ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh. Ada iklannya kemana? Ada. Al ini itu. Iya. Bang. Jadi lebih spesialisnya ke Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Harus bisa. Jadi kita pilih membangun Mandala Cargo itu mulai dari tahun berapa terus sampai kita sebesar sekarang ini jalan itu Awal mulanya. awal mulanya. Saya balas dulu WA-nya. Mas. Siap. Boleh. Buat ini Sebelum kita ke Mandala, ini paling mana ini? ini yang paling Betul. di posisi saya sebagai Betul, teman betul. pernah satu SMA sama Om Firman ini saya termasuk kaget teman-teman. Di mana kaget? Salah satu teman Di mana kita kaget? Pas ya gerakan. kagetnya ini karena di luar maksudnya Wow, ya. bahasanya ada kata sekali. Wow. Maksudnya, Oh, iya, iya. maksudnya, wow ini teman kita seusia kita tempo hari tahun Iya berapa sih, iya. muda Iya, iya, iya. Umur usia berapa? muda Umur berapa mencalon? berani untuk mencalonkan 2024 itu 28. 27, Pak. 28. usia 27. 27. 27 mencalonkan. Jadi bagus sama Firman cerita kenapa bisa sampai Kalau bisa di spill mencalonkan atau bisa Boleh, di spill nama boleh. Mencalonkan di tingkat Kota Madya. DPRD Kota Makassar. Iya. Jadi memang saya caleg caleg, pernah caleg. Jadi ini jadi motivasi saya karena almarhum bapak memang pernah caleg.
Iya. Ya, Pajak. ya Oh, pasti iya. dapat itu. Ya 2 kali caleg, ya alhamdulillah 2 kali juga ya. Karena sekarang 2 kali kan gagal juga siap masih menjawab. gagal masih bilang alhamdulillah ya. Pelajaran tuh. Nah, Betul. di situ saya termotivasi. Ya, saya harus terjun juga di dunia politik. Tapi di antara suara gimana? Saya potong. Kau sendiri tuh? Ada adik saya juga. Nonton juga? Ada juga. Oh, sempat. Tapi dua-dua caleg gagal. Pak. Alhamdulillah. Kan dia kemarin maju juga. Oh, saya dapat balihonya ini, Ji. Jangan di kota, kalau adik kan di sini. Oh, pantas. Memang ada basic dari orang tua berpolitik dan Perpolitikan ya. dagang. Tapi sorry Om, saya potong sedikit. Ya. Ini kan yang saya lihat Om Firman ini perintis full. Untuk yang setahu saya ini mendaftar sebagai caleg kan butuh modal yang banyak. Nah, ini modalnya ini. Bagaimana? Ini kan sempat saya kaget itu. Polis spill sedikit. Agak Jangan sensitif, agak jangan sensitif. disebutkan, kan. Iya. Jadi modal awal memang sebenarnya adalah modal niat ya. Niat. Bukan nekat dia, dari nekatnya Pak. Termasuk nekat. Iya. Tapi memang ternyata modal nekat tidak cukup di dunia politik. Butuh uang apa? Kita butuh uang. Pasang baliho Dan Iya. bagaimana ini dananya? Ya pasti mengeluarkan uang pribadi. Itu sudah jelas harga mati itu Pak. Goyang tabungan. Ya habislah. Alhamdulillah goyang tabungan. Begininya istri habis. Saya minta kemarin. Ini salah satu bagian dari proses. Ya, tapi tidak Alhamdulillah. apa-apa. Kan semuanya untuk kebaikan Pak. Tagline saya kemarin di politik kan jelas sekali pribadi jam 1. Politik untuk kebaikan. Betul. Jadi tidak ada nih. Kemarin terjun juga ke masyarakat dan memang dunia bisnis itu pasti selalu berkaitan dengan politik dan tidak bisa dipisahkan. Mulainya poin mana? Kemarin saya ambil dapil 5 sama Rate, Mari sama Majang. Berarti sini mah. Itu bukan, itu ya, masuk ini masuk. Itu adalah dapil yang pada saat almarhum bapak saya 20 tahun yang lalu caleg di situ juga. Saya masuk kemarin di situ. Nah, saya caleg kemarin di Partai Keadilan Sejahtera. Nah, ini yang salah dari teman-teman anak muda Pak. Kalau ada yang bilang politik mahal, politik itu mahal, saya bantah ini Pak. Ini poinnya ini yang Saya sudah bantah. terjawab ini. Saya bantah. Untuk dana-dana kampanye. Ya ada Pak. Orang bilang Dapat daftar, dana ini. orang bilang daftar caleg harus butuh duit, nggak ada Pak. Berarti harus apa ya, relasi Ya kah? Atau harus benar pilih partainya, bukan promosi ya, harus benar pilih partainya. Niatnya juga, Pak. Ya, PKS itu sama sekali tidak ada mahar Pak, Untuk awalnya daftar. untuk daftar di caleg. Yang ada itu adalah biaya politik, politik. Itu jelas itu. Itu sudah jelas. Dan tidak usah lagi kita sebut ya. Kan untuk kayak naikkan elektabilitas Ya. Pak. Butuh duit Pak. Tapi Om Tero ini sempat ada kan kadang kita kalau udah naik caleg, banyak sekali modalin apalagi habis tadi Ya. bukan pustakaan nanti. Saya bilang ada ya, mulai. Kenapa itu uang dong Pak? Uang. Kalau istilahnya anak-anak dulu, lah burungnya. Lah burungnya bapak Ya, ya. itu kondisi di wadah-wadah itu bagaimana ini? Setelah pemilihan saya sempat 1 minggu. Apa ini? Agak pusing. Bukan pusing sih sebenarnya, lebih mendiam, lebih Depresi. menenangkan diri. Oh jangan dulu kapan tidak depresi jadi gimana? Oh, sempat down lah dia. Ya. Sempat down. Ya namanya pertarungan lalu kalah kan. Ya, pasti ada rasa-rasa inilah. Nah, tetapi 1 minggu proses itu saya berpikir bahwa tanpa kita dulu di DPR masih bisa dilakukan kebaikan. Pak. Betul sekali. Itu poinnya. Banyak jalannya kalau mau bantu orang lain. Apa yang saya petik di situ, kemarin saya terjun di politik, bisnis saya tidak terurus, Pak. Bukan tidak terurus sih, artinya ya jalan tapi jalannya Tak fokus, tak tak fokus. Nah sementara bisnis itu Pak, poin berbisnis itu nomor 1 tetap sentuhan bisnis owner. Tidak bisa lepas deh. Betul nggak bisa. Ini Tetapi, pelajaran kita dapat. tapi beda tongi itu Pak, kalau sentuhannya. Sudah beda nih levelnya kayaknya kalau yang bisa autopilot sama yang baru main Ya. SD. Nah di situ saya berpikir, ya kalau saya tidak di DPR, ya saya harus perbaiki bisnis saya, permantap bisnis saya. Karena saya suka memang bisnis dan dunia sosial, ya saya tetap kembangkan bisnis saya. Dan alhamdulillah setelah pemilihan saya bikin target di bisnis dan semuanya tercapai. Salah satunya ini. Padahal jalan. Di mana? Sudah ada.
Oh sudah ada ini. Sebelum pemilihan sudah ada. Kan 2023. Sudah. Oh berarti ini Mandala Cargo sementara berjalan jadi Sebentar, masa 2023. Berarti Mandala Cargo 2000 berapa? 23 kan baru 2 tahun. Itu sudah cepat ya nunggu. Mandala. Ya Alhamdulillah. Kebetulan. Alhamdulillah ya kebetulan semua ini dari usaha owner. Jadi bagaimana ini awal mulanya tiba-tiba kepikiran untuk bagus kayaknya di bisnis kargo ini. Itu Ah, iya, iya, iya. Kenapa berani ke jalan? Oh, Soalnya iya. kan Di laundry, antara banyak Singkat, di antara singkat. banyak usaha yang sudah dijalankan Singkat itu. mau cerita, nah, saya pernah bermimpi mau jadi kontraktor besar. Nah, satu. Ternyata jadi kontraktor besar itu harus butuh jaringan yang luas, modal yang luas, modal yang banyak, sorry. Nah, itu sangat sulit untuk kita pemula, Pak. Apalagi tidak saya namanya warisan, Pak. Oh, cuma nggak ada duit. bukan pewaris. Gorengan lagi nggak diutang. Gorengan lagi nih enggak di HP. Setelah itu saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa dekat dengan kontraktor hebat, Pak. Kebetulan ada saya jadi. Jadi mana kau dapat itu? Kebetulan ada Ustaz. Niat ekspedisi deh. Jadi sambil berjalan ini ya, sambil berjalan. Ya boleh dibilang DNA keluarga saya adalah pengusaha semua. Oh berarti keluarga memang pengusaha. Basicnya memang di usaha logistik. Nah, Itu kakak itu yang logistik juga atau Ada, om saya. Om. Ya. Oh, iya. setelah itu bangunlah bisnis itu. Nah, lanjut tadi, apa? Sampai di mana? Tadi saya bahas itu. Iya. Yang itu kenapa tadi saya bercita-cita mau jadi kontraktor besar. Ternyata tidak tercapai, Pak. Sudah saya putar haluan. Bagaimana caranya supaya saya bisa dekat dengan teman-teman kontraktor besar? Saya bikin usaha logistik, Pak. Salah satunya dengan cara jalur logistik. Ya. Karena saya nggak bisa mengerjakan proyeknya itu, karena saya nggak punya modal. Sudah saya ambil Antarkan barangnya sisi saja. lainnya saja. Antarkan barangnya. Membangun satu pembangunan yang besar itu membutuhkan logistik. Nah, saya hadir di situ, Pak. Jadi saya yang jarang orang temukan jadi ini. saya berpikir ya, walaupun saya bukan kontraktornya itu, tapi saya adalah bagian dari operasionalnya. pengirimannya. Jadi untuk jadi nih bangunan besar ini, ya saya punya campur tangan di situ. Tidak lepas dari logistik. Tidak lepas. Tidak lepas dari logistik. Karena ternyata ini barang. Di mana kelebihannya, Pak, teman-teman kontraktor pakai jasa saya? Teman-teman kontraktor bikin RLB, di situ ada biaya mobilisasi. Tidak susah konsultasi dengan saya. Saya tahu yang mana harus dihitung. Karena sudah ada backgroundnya juga. Sudah ada Di backgroundnya. situ kelebihannya. Dan alhamdulillah sekarang beberapa corporate perusahaan kontraktor itu bermitra dengan saya. Jadi teman-teman kita, mungkin teman-teman yang penasaran Mandala Cargo Indonesia ini Alamatnya tahu. alamatnya dan cabang serta order ini sudah berhasil mempunyai karyawan ada berapa? Oke, jadi untuk di Makassar kita ada 2 kantor, ada di Hidung Mariolo 1, kemudian di kantor 2 itu ada di Ruko HIC Talasasi depan Mitra 10. Tapi jangan khawatir, Bang, karena servis kita ini door to door, Pak. Door to door service. Jadi Menjemput. 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 Jadi teman-teman yang mau ngirim ngapain? Nggak perlu repot-repot ke kantor. Full pelayanan. Tinggal pulling saja. telepon. Mobil kita datang menjemput, Pak. Udah nyampe semua. Wih, betul sekali. Tapi saya penasaran, orderan pertama di Mandala Cargo masih diingat tidak? Pas ada foto, pengertian barang kak, pasti kau ingat man. Masih. Customer Kan pertama. kalau awal pasti masih kau yang urus pertama semuanya kan? Saya jemput, saya tulis resi, saya yang packing. Diingat pelanggan pertamanya yang betul-betul pertama di Mandala Cargo. Apa itu? Mesin fotokopi Mesin fotokopi. Iya, Dari langsung. kirim Makassar ke Ambon. Itu berapa bulan Fotokopi. berdiri, berapa hari berdiri langsung ada Tapi customer. saya sudah punya feeling memang, Pak. Mandala Cargo kan besar. Betul sekali. Alhamdulillah saya juga punya istri yang Support. Support. full, dan dia tahu sih kalau dunia ekspedisi, bahkan pernah saya pulang pagi, Pak. Untuk Namanya urus itu. Beda tuh kalau pekerjaan. Ini bukan alasan pekerjaan. sudah tadi saya kirimkan fotonya. Wawancara. Tidak ada di persoalan. Jadi untuk malam ini teman-teman kita mungkin dapat ilmu dari owner. Mungkin
Om Firman bisa tagline dulu tuh. bisa kata-kata untuk mengakhiri cerita malam ini entah Om Firman, kata-kata hari ini kata-katanya dong. ini anak-anak muda untuk yang Ya. mau bisnis poin-poinnya untuk semangat. Ya kalau mau jadi pengusaha ya fokus. Ya. Tetap saja kalau memang prinsipnya mau jadi pengusaha betul-betul di situ saja. Nggak perlu berpikir untuk jadi karyawan. Walaupun nol pada saat itu. Ya, jalan saja. Jalan terus. Naik turunnya jalan, nikmati Jalan, saja. nikmati terus. saja. Tidak boleh. Nah, kemudian saya bangun bisnis ekspedisi, saya punya tagline, ada itu tagline-nya. Jadi mengirim barang dengan cinta, mengambil harapan di seluruh Nusantara. Manis, 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 manis. Jadi saya tidak Boleh tahu berapa lo panggilan hari ini? Oh iya. Biasa. Nah, jadi kalau teman-teman mau jadi pengusaha yang bergerak Ini hari libur mana? Hari libur di ini? bidang jasa atau logistik. Hari Sabtu ini, Dik, long weekend. Hari ini kira-kira saya di sana. Capek di scroll gitu, Pak. Terlalu banyak chatnya. 50 sampai 100. Ada ratusan lah. Dan kurang lebih ini nih, berapa kali saya scroll baru. Ini ada Makanannya belum dibaca. ada. Terus Ada sebenarnya dari pagi 20, udah berapa? 20 lah, 30, 40, 50 lah, 6. Menurut saya berapa juga? Ini kira-kira 100 panggilan nih Ada, teman-teman. ada. Ini baru ini. 100. Nah, habis. Ini baru chat teman-teman. Belum telepon. Belum telepon. Tapi campur-campur Tommy sih ini Pak. Ada nih customer, ada Tommy tagihan, penagih. Kayak ngerasa ini. Ini yang banyak orang datang balik-balik. Janganlah. Pun juga biasa mas, Ya. orang yang sebagai usaha owner ataupun karyawan mau bertukar tempat dulu. Saya pernah berpikir begitu. Teman, Pasti ada mau yang gitu, tadi saya Pak. bilang bisa nggak saya pinjam ID cardmu Pak? Supaya jam 8 pagi saya kerja, saya pulang jam Jam 5. 5. Sejauh balik pasti, Iya. nanya hidup mudik. Saya pernah telepon teman jam 9 pagi. Saya Iya, telepon, iya. halo man, mau tawarin ini bla bla bla. Oh ayo, ya gampang gitu. Ayo ketemu nanti. Gimana tuh mesti teleponnya pak? Wih apa tadi bilang? Dia lupa. Jadi Lupa ini. jadi ini man tadi bla bla bla. Begitu lah owner pak. Ya. Bisa Dan- jam 9. Dan salah. Harapannya ke depan. Iya, Kira-kira ada proyek apakah penambahan daerah pengiriman kah atau Kalau apa? teman-teman baca mandala, aku bisa lah Ya, atau di spill Nanti sosial kita medianya spill, buat ada kargo sosial media. di spill media sosialnya. Siapa tahu ada teman-teman yang mau kirim-kirim barang toh Ya. bisa dihubungi lewat mana? Tapi tetap ada persennya sama di sini. Oh iya. Sama nih itu. Ya, mau kopi lah toh. Bisa dihubungi di mana ini? Nantilah kita boleh dicek Instagramnya Mandala. Ada website juga saya dengar. Ada lengkap semua. Websitenya Websitenya mandalakargo.id. mandalakargo.id. Serang telepon sama. Teman. Instagram semua mandalakargo.id. .id. Jadi kalau ada teman-teman yang mau kirim barang, kirim mobil bisa, Semua Pak. motor, Mobil. apapun dia. Asal jangan mobil bodong Pak. Betul, yang penting barang halal yang dikirim toh. Kirim orang bisa juga. Pernah saya kirim orang juga Pak. Imigrasi. Kontennya. Dan kita coba apa? Pikirkan ini poin terakhir. Pikirkan apa biaya penjualan yang bisa ditekan atau KPP yang bisa ditekan selain harga modal. Pengirimannya, Logistiknya. logistiknya. Itu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Berpengaruh Contoh nih, sekali. misalkan kita beli Berpengaruh di sekali. Jakarta. Ini harga modalnya sudah jelas, misalkan 5.000 Pak. Kemudian ada biaya logistiknya, biaya pengirimannya dari Jakarta ke sini. Itu yang mudah Yang bisa ditekan harganya apa Pak? Pengiriman. Pengirimannya. Nah saya hadir di situ Pak. Jadi teman-teman untuk cerita-cerita malam ini kita closing dengan poin untuk anak muda jangan pernah takut berbisnis Iya. atau fokus dalam firman dan poinnya optimis dan pelayanan penuh dengan cinta. Oke Om Firman, terima kasih banyak untuk malam ini Om Firman. Thank you, Sampai Pak. ketemu lagi. Oke teman-teman. Sampai lagi Sini. ke cerita-cerita malam ini. Ada Mas Bambang, saya Icar, Om Firman dan saya Acul.